Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa Presiden Prabowo Subianto harus waspada dan antisipasi karena ada sebagian masyarakat yang sudah kecewa dan tentu ini akan menjadi sebuah percikan-percikan untuk menepalkan Prabowo Subianto. Soal dugaan korupsinya, masa Pak Presiden tanggung jawab? Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Mengamankan gitu, biar nggak disentuh oleh KPK atau kejaksaan, gitu ya? Aduh, Pak Presiden. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Mantap, Pak. Tapi kan Pak, utang WUS itu banyak. Bapak sih enak ngomongnya, Bapak mau tanggung jawab. Bapak tinggal jawab, kita nanti yang tanggung utangnya. Aduh, ngeri banget kalau utang negara itu tambah banyak. Nanti kan jadi ditanggung sama anak cucu kita. Saya yang akan bertanggung jawab atas proyek WUS. Setelah saya kaji masalahnya, tidak ada masalah. Terus lu mengkaji apa? Mengkaji masalah tapi tidak ada masalah. Sebenarnya gue apresiasi nih dengan keberanian Pak Presiden yang mau bertanggung jawab atas kerugian kereta cepat atau WUS yang digarap oleh Pak Jokowi. Tapi ini ada beberapa kejanggalan. Pertama, Menkyu lu sendiri menolak membayar pakai APBN. Dan kenapa statement ini keluar ketika gerombolan projo ini langsung mendukung lu secara instan? Kenapa? Ini fenomena sama banget ketika terjadi di Pilgub DKI Jakarta, yang dimana Anies Rashid Baswedan secara tidak langsung memberikan pendukungnya ini kepada Pramono Anung untuk mengalahkan Ridwan Kamil, dan untuk kesepakatan-kesepakatan lainnya, entah Kampung Bayam, entah proyek-proyek Anies yang tidak terrealisasikan di Jakarta, entah untuk mengalahkan Mulyono di Jakarta, entah apapun kesepakatannya lah. Dan ini mungkin terjadi juga. Pak Jokowi secara tidak langsung memberikan pasukannya, yaitu projo, kepada Pak Prabowo. Mungkin dengan kesepakatan lain, termasuk bertanggung jawab atas WUS ini. Ya kan kita nggak tahu ya kan. Ya mungkin aja terjadi. Atau mungkin presiden kita ini takut kalau proyek food estate-nya waktu itu diaudit oleh KPK. Atau mungkin proyek pembelian alutsista bekasnya yang akan diaudit oleh KPK. Kan kita tahu sendiri KPK ini kiblatnya kemana. Tapi yang gua mau kasih tahu Pak Presiden, rakyat tuh nggak ada yang takut. Itu bos mau gimana nggak ada yang takut. Yang rakyat mau itu si Jokowi diadili karena membuat proyek sangat ugal-ugalan dan merugikan negara. Karena yang kita tahu dalam undang-undang unsur korupsi itu salah satunya membuat kebijakan yang merugikan negara. Itu doang, kita mah nggak takut. Itu bos ngapa-ngapa juga nggak takut. Ini satu kata buat Pak Presiden dah, pokoknya masih di luar ekspektasi. saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan, bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan Jualan kuda kali. atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masuk urusan korupsi. Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai itu. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia disitu kan membangga-banggakan ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik
Kalau adik-adiknya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Wus, gak ada masalah. Presiden Prabowo akan tanggung jawab. Tanggung jawab apanya nih Pak? Tanggung jawab korupsinya. Nih, di Wus kan ada dugaan korupsi yang melibatkan Pak Jokowi dan mantan menterinya. Kalau tanggung jawab pembayarannya, oke lah, ada uang negara, pakai uang negara, ya. Tapi kalau soal dugaan korupsinya, masa Pak Presiden tanggung jawab? Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Mengamankan gitu, biar nggak disentuh oleh KPK atau kejaksaan, gitu ya. Aduh. Pak Presiden Prabowo ini memang terbaik dalam melindungi Pak Jokowi. Padahal Wus ini kan persoalan Pak Jokowi, tapi Pak Presiden Prabowo mau pasang badan, mau tanggung jawab. Wah, apakah ini sebuah bentuk kepedulian? Bukan kepedulian, lebih kepada hutang budi. Karena kalau nggak ada Pak Jokowi, Pak Presiden mungkin nggak jadi. Entahlah apa kata Pak Presiden Prabowo, apa kata Pak Jokowi, rakyat hanya bisa bersuara, rakyat hanya bisa mengkritik. Kalau memang itu yang terbaik, ya udah silahkan. Rakyat itu mah apa? Ngomong kayak gini, nggak akan didengerin, paling dibully sesama rakyatnya, iya kan? Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil alih tanggung jawab UUS kereta cepat Jakarta-Bandung itu mengecewakan karena diduga melindungi pihak-pihak tertentu dalam dugaan markup dana dan dugaan korupsi yang ada di proyek kereta cepat UUS Jakarta-Bandung yang menjadi perdebatan sampai saat ini. Tetapi teman-teman, saya di sini hanya ingin menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus waspada dan antisipasi karena ada sebagian masyarakat yang sudah kecewa dan tentu ini akan menjadi sebuah percikan-percikan untuk menepalkan Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya mengamati di berbagai platform media, komentar-komentar masyarakat serta netizen itu sudah menjurus kepada nepalkan Prabowo dikarenakan mereka kecewa atas sikap Prabowo Subianto mengenai tanggung jawab kereta cepat UUS Jakarta-Bandung itu, teman-teman. Kenapa ini harus kita antisipasi? Karena yang kita takutkan nanti pihak-pihak yang kecewa atas sikap dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai UUS Jakarta-Bandung ini takutnya dimanfaatkan oleh proksi luar atau proksi lain untuk membuat Indonesia rusuh atau membuat sebuah kerusuhan di Indonesia sehingga mengganggu stabilitas nasional kita. Itu yang harus kita antisipasi. Karena bagaimanapun, kekecewaan itu akan menimbulkan sebuah percikan-percikan perlawanan-perlawanan. Dan tentu ini akan berujung kepada nepalkan Prabowo Subianto. Pernyataan atau penjelasan saya ini, teman-teman, bisa akan terjadi dan bisa tidak. Ini hanya sekedar analisa atau analisis dari saya pribadi. Maka dari itu saya menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tetap waspada. Kemudian saya ingin mengajak seluruh generasi muda, seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga Presiden Prabowo Subianto dan menjaga stabilitas nasional Republik Indonesia yang kita cintai ini. Merdeka. Terima kasih. Ya, dari tadi malam tidak bisa tidur karena mendengar pidato Pak Presiden Prabowo yang mengatakan gak usah khawatir, UUS adalah tanggung jawab saya. Sebagai presiden kita acungkan jempol, ya. Pak Prabowo mau mempertanggungjawabkan sesuatu yang sama sekali bukan salahnya dia, gitu. Tapi masalahnya nggak sesederhana itu, Pak Prabowo, presiden yang saya hormati. Masalahnya adalah perlu audit. Biaya yang begitu besar, ratusan triliun dan utang, bahkan menurut analisa utang itu baru selesai 60 tahun yang akan datang dan turun-menurun ke anak cucu kita. Untuk jarak antara Jakarta dan Bandung dengan menelan biaya yang sangat besar, jauh dengan kereta api cepat yang ada di Saudi.
tentu saja harus diaudit itu. Dan kita mendapat kabar gembira, senang ketika Pak Purbaya mengatakan tidak mau membayar utang WUS pakai uang APBN. Enak aja mereka yang untung, kok kita yang suruh bayar. Kita rakyat Indonesia merasa sangat-sangat happy dengan ucapan seperti itu. Don ketika Pak Prabowo mengatakan itu tanggung jawab saya. Kalau seorang presiden mengatakan tanggung jawab saya, artinya pasti itu menyangkut anggaran belanja negara, uang negara, bukan uang pribadi Bapak. Pak, mohon maaf, beri kesempatan kepada KPK untuk mengaudit ini semua. Karena kita perlu segala sesuatunya seperti Bapak bilang, pemerintahan yang bersih, segalanya perlu diaudit sekecil apapun. Tapi ketika Bapak mengatakan tanggung jawab saya, terus bagaimana? Wacana-wacana yang sudah dilontarkan saat ini, para ahli-ahli yang sudah berbicara masalah biaya yang begitu besar kereta cepat WUS ini. Rasanya tidak sesederhana itu tanggung jawab saya, Pak. Sangat kecewa. Kalau Bapak bilang itu tanggung jawab Bapak, artinya dikembalikan lagi kepada uang negara. So, yang menikmati kereta cepat WUS itu bukan seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya segelintir orang, ya, dan itu pun orang-orang yang kaya raya. Sedangkan yang bayar dari pajak seluruh rakyat Indonesia. Sekolah hampir hancur, jembatan rusak, jalan-jalan rusak, banyak rakyat yang susah, Pak. Infrastrukturnya di daerah-daerah, tapi Bapak malah pasang badan untuk kereta cepat WUS. Masyarakat dan netizen ramai mengkritik Pak Prabowo setelah Pak Prabowo menyatakan mengambil alih dan pasang badan soal kerugian kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Dan ini menuai pro dan kontra ya teman-teman. Banyak sekali yang mengkritik Pak Prabowo atas pernyataannya yang akan menanggung beban hutang dan masyarakat tidak usah khawatir dan tidak perlu bingung-bingung. Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat tentunya seperti itu ya. Kenapa Pak Prabowo ini seakan-akan ya menutup akan menyelesaikan ya dengan gaduhnya media sosial yang saat ini memang sedang rame ya. Rame sekali media sosial mempermasalahkan kereta cepat WUS ini yang diduga ada korupsi dan ada dugaan markup. Akan tetapi Pak Prabowo tiba-tiba mengambil alih dan tiba-tiba pasang badan untuk semua ini ya, dan akan menanggung. Nah, ini uang siapa yang akan untuk dibayarkan gitu ya, untuk dibayarkan kerugian kereta cepat ini? Ataukah uang Pak Prabowo pribadi atau uang negara juga tetap menggunakan uang negara gitu ya? Kalau uang negara kan tetap saja ya, tetap masyarakat juga yang ikut menanggungnya ya teman-teman ya, gitu, ataupun mungkin dari pajak rakyat kan gitu ya teman-teman ya. Dan polemik-polemik ini saat ini benar-benar jadi pembicaraan masyarakat ya. Banyak sekali yang tidak setuju dengan ucapan-ucapan atau apa yang sudah dikatakan oleh Pak Prabowo yang benar-benar dengan berani, gagah dan berani ya, mengatakan akan menanggung semuanya gitu ya. Jangan khawatir masyarakat Indonesia gitu ya, dengan gagah berani. Akan tetapi banyak sekali asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa pernyataan Pak Prabowo dengan gagah berani ini, apakah Pak Prabowo ini sebenarnya ingin melindungi seseorang gitu ya, atau melindungi ada pihak-pihak yang ada duga korupsi, ada dugaan markup ini. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja kalau Pak Prabowo untuk bertanggung jawab membayar masalah hutang ini ya, boleh, karena itu bagus juga agar tidak ada beban hutang kepada Cina itu ya untuk kereta cepat. Akan tetapi ini masalah dugaan markup atau dugaan korupsi ini ya tetap diusut. Jangan seakan-akan Pak Prabowo ini mengatakan seperti ini, justru masyarakat menilai bahwa dengan pernyataan Pak Prabowo ini seakan-akan ada indikasi bahwa Pak Prabowo ini menghentikan atau menyetop dugaan-dugaan yang akan mengusut yang adanya korupsi ini gitu ya, ada dugaan korupsi ini. Jadi masyarakat berpikirnya sampai di situ. Bahkan ini harus berhati-hati dan Pak Prabowo ini harus dikoreksi tegas, katanya seperti itu ya. Tadi kita lihat di video
harus ditegur keras Pak Prabowo ini, pernyataan Pak Prabowo ini gitu ya, karena seakan-akan memang melindungi, ada pihak-pihak yang dilindungi gitu ya teman-teman ya. Bahkan ini bisa terjadi di Nepal kan gitu ya. Tadi ada seruan-seruan atau ada indikasi-indikasi bahwa ada di Nepal kan.